Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kenalin, nama aku Shalwas Kanufi. Di sini aku mau menjelaskan tentang PPN masukan dan PPN keluaran. PPN masukan dan PPN keluaran itu apa sih? PPN masukan dan PPN keluaran itu berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 24 yang dimaksud dengan pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP dan JKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean dan impor BKP. Lalu berdasarkan UU PPN pasal 1 ayat 25 yang dimaksud pajak keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, dan ada ekspor BKP tidak berwujud dan JKP. Lalu ada UU PPN pasal 9 ayat 2 menyatakan bahwa pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam UU PPN pasal 13 ayat 5 dan ayat 9. Lalu ada UU PPN pasal 9 ayat 3 menyatakan bahwa apabila dalam masa suatu pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang seharusnya disetor oleh pengusaha kena pajak. Lalu ada UU PPN pasal 9 ayat 4 menyatakan bahwa apabila dalam masa suatu pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Lalu ada contoh soal nih. Aku bacain ya. Contoh soalnya itu, PT Nikita Cookies telah dikukuhkan sebagai PKP dan berikut ini informasi berkaitan dengan pajak masukan yang telah dibayar oleh pajak keluaran yang dipungut selama 1 semester. Januari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP itu sebesar 6 juta. Lalu ada pajak keluaran yang telah dipungut 3 juta. Lalu pada bulan Februari 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta. Lalu pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 7 juta. Lalu pada bulan Maret 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 6 juta. Pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 12 juta. Lalu ada bulan April 2014, pajak yang telah dibayar oleh pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP yaitu 5.500.000. Lalu ada pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 0 rupiah. Lalu ada Mei 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 10.960.000. Lalu ada pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 0 rupiah. Lalu pada bulan Juni 2014, pajak yang telah dibayar saat perolehan BKP sebesar 0 rupiah. Lalu ada pajak keluaran yang telah dipungut sebesar 10.700.000 rupiah. Berdasarkan informasi di atas, hitunglah besarnya pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar PT Nikita Cookies pada bulan Januari sampai dengan Juni 2014. Caranya yaitu, pada bulan Januari pajak keluaran itu kan sebesar 3 juta. Lalu pajak masukannya itu kan 6 juta. Berarti 3 juta dikurangi 6 juta itu sama dengan 3 juta. Berarti masuknya ke PPN lebih bayar. Kalau misalnya PPN lebih bayar itu dikurungin ya. Lalu pada bulan Februari 2014 pajak keluarannya sebesar 7 juta. Lalu pajak masukannya sebesar 6 juta. PPN-nya berarti lebih bayar atau kurang bayar? PPN-nya berarti kurang bayar karena 7 dikurang 6 itu 1. Lalu ada kompensasi PPN LB Januari 2014 sebesar 3 juta. Berarti PPN lebih bayarnya sebesar 2 juta. Lalu pada Maret 2014 pajak keluarannya 12 juta. Pajak masukannya 6 juta. Lalu berarti PPN kurang bayarnya sebesar 6 juta. Lalu ada kompensasi PPN LB Februari 2014 sebesar 2 juta. Berarti PPN kurang bayarnya sebesar 4 juta. Lalu pada bulan April pajak keluarannya sebesar 0 rupiah. Pajak masukannya sebesar 5.500.000. Berarti PPN lebih bayarnya sebesar 5.500.000. Mei 2014 pajak keluarannya 0 rupiah. Pajak masukannya 10.960.000. PPN lebih bayarnya sebesar 10.960.000.
Lalu ada kompensasi PPNLB Maret 2014 sebesar 5.500.000. PPN lebih bayarnya sebesar 16.460.000. Lalu pada bulan Juni pajak keluarannya 10.700.000. Pajak masukannya Rp0. PPN kurang bayarnya berarti sebesar 10.700.000. Lalu ada kompensasi PPNLB Mei 2014 sebesar 16.460.000. PPN lebih bayarnya sebesar 5.760.000.